Halo para pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Jadi ini podcast perdana kita. Betul. Nervous nggak sih kitanya? Ya lumayan nervous sih, tapi tahu nggak sih topik pembahasan untuk podcast perdana kita nih lumayan menarik loh. Emang apa nih podcast perdana kita yang mau kita bahas? Kita mau bahas kerajaan Mughal sih. Tahu dong kerajaan Mughal? Tahu dong. Nah, jadi kerajaan Mughal tuh salah satu kerajaan terbesar di India yang melahirkan banyak kejayaan-kejayaan pada masa itu. Salah satu pemimpin yang memimpin masa kejayaan pada saat itu yaitu Kaisar Akbar. Nah, kalau pernah nih nonton film Joda Akbar, pernah nggak? Ayo. Pernah dong. Para pendengar juga pernah nonton dong. Nah, film Joda Akbar tuh salah satu film terkenal. Dalam film itu, aktris juga memerankan peran Kaisar Akbar. Nah, sedikit tentang review film tersebut yaitu bahwa Kaisar Akbar itu memiliki toleransi agama yang tinggi. Kita bisa lihat dari dia menikahi ratu yang berasal dari India juga, tetapi memiliki keyakinan agama yang berbeda dengannya dan dengan para pengikut dan para ratu lain di istana itu. Nah, dia tetap menikahi ratunya itu dan membiarkan dia tetap pada keyakinannya, sehingga Raja Kaisar Akbar itu menyiapkan salah satu kuil kecil untuk ratu tersebut dan para pelayannya. Nah, dari situ kita tahu dong bahwa Raja Akbar nih dia memang memiliki toleransi agama yang tinggi. Mau tahu nggak kelanjutannya gimana? Mau tahu dong. Sebelum lanjut nih, enaknya kita perkenalan dulu nggak sih? Oh iya, hampir lupa. Halo, perkenalkan namaku Aminah dan ini rekan aku Anita. Nah, kita lanjut nih. Lanjut dong. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kita akan membahas atau menyelami nih sejarah salah satu kerajaan terbesar dan paling megah dalam sejarah India, yaitu Kerajaan Mughal. Pada tahu dong Kerajaan Mughal? Tahu dong. Nah, di sini kita jelajahi masa kejayaan mereka, kebijaksanaan para kaisar, seni dan budaya yang luar biasa, serta nih faktor-faktor yang mengakibatkan kerajaan tersebut hancur pada masa itu. Nah, kita ketahui kan Kerajaan Mughal ini berdiri pada abad ke-16 hingga 19, memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan India. Mereka juga berasal dari keturunan Mongol dan Turki dan dipimpin oleh sejumlah kaisar yang terkenal seperti Babur, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Dia juga memiliki aspek yang menarik nih. Yang pertama yaitu toleransi agama yang mereka terapkan. Meskipun di sana didominasi oleh pemeluk Islam, mereka mempraktikkan toleransi agama yang jarang terjadi pada masa itu. Para kaisar Mughal memperlakukan rakyat mereka dengan adil, terlepas dari latar belakang agama mereka. Kaisar Akbar adalah salah satu penguasa Mughal yang paling terkenal dan bijaksana. Ia berhasil memperluas wilayah kekaisaran dan membangun fondasi administratif yang kokoh. Selain itu, dia juga mempraktikkan din ilah. Tahu kan din ilah apa? Enggak tuh. Apa tuh? Din ilah ini adalah sebuah agama sintetis yang menggabungkan ajaran-ajaran dari berbagai agama yang ada pada waktu itu. Dan juga terdapat kemegahan arsitektur Mughal yang tercermin dalam bangunan megah seperti Taj Mahal. Para pendengar juga tahu dong apa itu Taj Mahal? Tahu dong, kan Taj Mahal itu juga menjadi salah satu bangunan terbesar dan termegah di India dan hingga saat ini masih menjadi ikon wisata di India. Nah, betul. Taj Mahal ini juga dibangun oleh Kaisar Shah Jahan sebagai makan bagi istrinya. Taj Mahal menjadi salah satu ikon arsitektur India yang paling terkenal di dunia. Selain itu,
istana dan benteng-benteng yang dihasilkan oleh kerajaan Mughal juga menjadi bukti kemewahan dan keindahan seni mereka. Selain arsitektur nih, seni miniatur Mughal juga menjadi sorotan. Lukisan miniatur ini menggambarkan kehidupan istana, pemandangan alam, dan tokoh-tokoh penting pada masa itu. Karya seni ini menggabungkan gaya Persia, India, dan Timur Tengah, menciptakan estetika unik yang menjadi ciri khas seni Mughal. Nah, seperti yang kita ketahui nih, setiap kerajaan pasti pernah mengalami masa-masa sulit dong, hingga menuju kehancuran, terutama kerajaan-kerajaan besar. Berarti nggak terlepas dong dari kerajaan Mughal. Kan kerajaan Mughal juga menjadi salah satu kerajaan terbesar dan termegah tuh di India. Kasih tahu dong apa aja sih yang jadi faktor-faktor mereka mengalami masa sulit pada saat itu hingga menuju kehancuran. Nah, di sini aku sih tahu nih. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Mughal berada pada fase sulit tersebut. Di antaranya peperangan internal, korupsi, invasi dari bangsa-bangsa lain, dan perubahan sosial politik yang menyebabkan kehancuran mereka. Kaisar Aurangzeb yang dikenal sebagai kebijakan yang paling keras dan penindasan agama menyebabkan keruntuhan dan perpecahan dalam kerajaan. Jadi, sejarah kerajaan Mughal ini dapat kita pelajari tentang kejayaan dan kehancuran mereka, sehingga mereka meninggalkan warisan yang kaya dan beragam dalam seni, budaya, dan arsitektur India. Warisan kerajaan Mughal terus hidup dalam sejarah budaya India. Meskipun kerajaan itu sendiri telah runtuh, pengaruhnya masih terasa kuat di berbagai aspek kehidupan modern. Nih, salah satu contohnya, pengaruh yang nyata adalah bahasa Urdu, yang berkembang dari campuran bahasa Persia dan Hindi yang digunakan di lingkungan istana Mughal. Selain itu, seni dan arsitektur Mughal terus menjadi sumber inspirasi bagi para seniman dari arsitek modern. Mughal juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem irigasi yang canggih. Oh, berarti sistem irigasi itu memang sudah ada sejak zaman kerajaan Mughal juga berarti. Iya, mereka membangun jaringan kanal dan sistem pengairan yang kompleks, memungkinkan pertanian yang produktif dan pembangunan kota-kota yang maju. Nah, bagaimanapun tidak dapat disangkal bahwa kerajaan Mughal adalah salah satu periode yang paling menarik dalam sejarah India. Kejayaan mereka dalam seni, budaya, dan pemerintahan tetap menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Nah, materi selanjutnya nih, kita akan menyelami masa kerajaan Mughal di India dan mencari tahu mengapa agama Hindu tetap kuat meskipun adanya pemerintahan yang didominasi oleh kekuasaan Mughal. Nah, pada abad ke-16 hingga abad ke-18 tuh India mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Mughal yang berpusat di Delhi. Mughal itu adalah dinasti Muslim yang berkuasa di sebagian besar wilayah India pada saat itu. Meskipun mereka itu adalah penguasa Muslim, agama Hindu itu tetap bertahan dan berkembang pesat di seluruh kerajaan Mughal. Mengapa hal ini terjadi? Nah, mari kita bahas. Yang menjadi salah satu faktor utama adalah adanya pendekatan toleransi yang diterapkan oleh beberapa kaisar Mughal itu terhadap agama Hindu. Beberapa kaisar Mughal seperti Akbar yang Agung mengadopsi kebijakan toleransi agama yang disebut dinillahi. Jadi kita sudah bahas kan dinillahi itu apa? Sudah. Lalu dia bahkan mengundang pemimpin agama Hindu untuk bergabung dalam pemerintahan. Hal ini memberikan ruang bagi komunitas Hindu untuk mempraktikkan agama mereka secara bebas. Nah, ada nggak sih faktor lain yang menjadi pemicu agama Hindu itu masih tetap bertahan di India? Nah, ada nih. Selain faktor utama tadi, ada juga faktor politik. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam kelangsungan agama Hindu di era Mughal. India pada masa itu adalah pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi yang sibuk. Kaum pedagang itu dan para pengusaha Hindu itu berperan besar dalam kemakmuran ekonomi India, dan keberadaan mereka itu sudah diakui dan dihormati oleh pemerintah Mughal. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi komunitas Hindu untuk menjalankan politik keagamaan mereka tanpa hambatan. Juga penting untuk diingat bahwa
Meskipun kerajaan Mughal berupaya menjaga keberadaan dan kebebasan beragama bagi komunitas Hindu, itu tidak berarti tidak ada benturan atau perselisihan. Terkadang terjadi konflik dan ketegangan antara penguasa Mughal dan beberapa kelompok Hindu. Namun, secara keseluruhan, upaya pemerintahan Mughal yang toleran dan kerjasama dengan komunitas Hindu itu telah memainkan peran penting dalam mempertahankan keberadaan agama Hindu di India. Lalu dari pertanyaan kita tadi itulah sebabnya meskipun adanya pemerintahan Mughal yang didominasi oleh kekuasaan Muslim, agama Hindu itu tetap kuat dan berkelanjutan di India. Toleransi agama, hubungan politik, sektor ekonomi, seni, dan sastra semuanya telah berkontribusi pada keberadaan yang beragam dan kuat dari agama Hindu itu selama periode kerajaan Mughal. Sehingga penting untuk kita catat bahwa sepanjang sejarah India juga mengalami pengaruh agama-agama lain seperti Buddhisme, Jainisme, dan Islam. Interaksi keagamaan ini pun menghasilkan koeksistensi dan percampuran gagasan memperkaya lanskap keagamaan negara ini. Benar, munculnya dan penyebaran Buddhisme dan Jainisme ini di India kuno menantang tradisi-tradisi Brahmana Hindu yang ortodoks dan mempromosikan gagasan-gagasan baru tentang kesetaraan sosial, non-kekerasan, dan pembebasan pribadi. Meskipun agama-agama ini memiliki identitas mereka sendiri, mereka juga telah mempengaruhi dan membentuk perkembangan Hinduisme. Jadi, selain itu, kedatangan Islam di India selama periode abad pertengahan juga membawa lapisan keberagaman agama lain. Interaksi antara Hinduisme dan Islam melahirkan tradisi sinkretis baru, seperti Sufisme, dan menghasilkan perpaduan elemen-elemen Hindu dan Islam dalam seni musik dan sastra. Dan terakhir, interaksi antara berbagai tradisi keagamaan di India ini telah menciptakan ekosistem keagamaan di mana keberagaman tumbuh subur dan berbagai agama hidup berdampingan secara harmonis. Hinduisme sebagai tradisi agama tertua dan paling meluas telah memainkan peran penting dalam membentuk kerangka keagamaan ini. Sekian, terima kasih telah mendengarkan podcast kita tentang kerajaan Mughal. Semoga ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perjalanan mereka dari berdiri hingga kejayaan dan akhirnya kehancuran. Jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut, jangan ragu untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.